Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Pelayan firman Pendeta Bapak Adri Samsudin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita Bakti 5 bait 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Kami boleh datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian sehingga ibadah yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Kita akan membacanya secara bergantian. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan. Sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jemaat dipersilakan duduk. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pewartaan firman Tuhan,
kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup PKP Esther dari sektor pelayanan 6. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu-ibu vokal grup PKP Esther. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, saudara yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan ya. Mari kita membuka firman Tuhan sebelum kita berdoa dari 1 Korintus pasal 8
1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-13. Ya, nanti saya mengajak kita membacakan gilir ganti ya. Biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan. Kembali pada malam hari ini kami bersama keluarga diberkati dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Ya Bapa, berikanlah hikmat dan pengertian, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kamilah orang-orang yang berkhidmat, yang takut akan Tuhan. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Bersabdalah dalam Putramu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat dijemput berdiri. Saya mengajak kita membacakan gilir ganti dari 1 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga 13. Perikop ini berjudul tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kita bersama. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu, silakan duduk kembali anak-anak. Salam sehat bagi kita semua di rumah.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati ya. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, latar belakang ketika Paulus berada di Korintus tentang persembahan berhala, daging yang dipersembahkan berhala. Ada orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Yahudi yang percaya kepada Taurat dan berbalik percaya kepada Kristus. Bahkan kota Korintus ini kota perdagangan, lalu lintas orang datang dan pergi begitu banyak dengan latar belakang budaya-budaya agama yang lain, sehingga ada batu sandungan bagi anak-anak Tuhan yang telah percaya. Ada anak-anak Tuhan yang berlatar belakang menyembah berhala lalu percaya kepada Kristus. Pengetahuan mereka yang lama itu sulit untuk dihilangkan, masih terbawa-bawa. Kita lihat bagaimana orang-orang Kristen yang masih pegang gaharu. Dia orang Kristen atau orang Katolik, dia masih pegang gaharu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga saya, sebagian dari istri saya itu orang Chinese, keluarganya masih banyak yang pegang gaharu, padahal mereka tuh Kristen, apakah Pentakosta atau karismatik, masih pegang gaharu. Ketika datang ke leluhur atau ke kuburan atau kepada saudaranya yang meninggal, hormat, pegang gaharu, ya katanya itu budaya. Oke. Nah, dengan latar belakang yang berbeda-beda ini Bapak Ibu ya, kita orang yang kuat yang sudah percaya kepada Kristus, Paulus menginginkan jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum kuat. Tolong dilihat nasihat Paulus pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tidak ada untungnya kita makan, tidak ada untungnya kalau kita tidak makan daging itu. Tapi bagi kita yang sudah percaya, tidak ada berhala lain, tidak ada selain Allah yang kita percayai. Kalau Bapak Ibu katakan, boleh nggak saya sebagai pendeta, ini daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, lalu saya diberi daging itu, saya makan. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang lain yang masih ragu-ragu. Kalau gitu saya tidak mau makan. Kalau dia kasih saya bawa pulang, saya masak, saya makan. Bagi saya itu tidak ada berhala. Berhala itu mati, tidak ada yang berhala itu bisa menciptakan langit dan bumi ini. Kita kan percaya hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang telah datang dalam bentuk wujud Yesus Kristus yang telah membebaskan dan menebus dosa dan kesalahan kita. Tapi masih banyak juga orang-orang percaya saat ini yang ragu-ragu dengan Kristus. Dia katakan, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada kuasa lain di bawah kolej langit ini selain kuasa Kristus yang besar, yang menaklukkan kuasa-kuasa yang lain. Bukan tidak ada Bapak Ibu kekuatan-kekuatan gaib di dunia ini selain kekuatan Tuhan. Lalu banyak orang memakai dan percaya melalui kekuatan-kekuatan gaib itu, yang notabene kita sebut berhala-berhala. Kalau saya tidak takut, saya menghadapi dalam panggilan dan keputusan saya sebagai orang percaya banyak
Maaf, ini di depan mimbar ini saya berbicara. Orang menguji saya, mencoba saya, tapi saya percaya kepada Tuhan, aku menyertaimu. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut sedikit pun, karena saya percaya sungguh-sungguh aku akan menjaga engkau seperti aku menjaga biji mataku. Ini percaya saya kepada Tuhan dengan sungguh. Tidak percaya biarpun orang ada ilmu. Misalnya begini, satu ketika Bapak Ibu, kamu jangan macam-macam ya dengan saya. Nanti keluargamu, sisi rumah tanggamu akan hancur, binasa. Saya akan membuat kamu mati. Ilmu-ilmu gaib itu bisa membuat seperti itu. Kalau kita takut dengan omongan itu, berarti kita percaya. Jangan takut. Lawan, katakan, silakan. Aku mempunyai Yesus Kristus yang akan menantang semua apa yang kau katakan. Ya, seperti itu. Tapi jangan ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, jangan kita menjadi batu sandungan karena kita ini orang yang sudah berpengetahuan, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu kita menghardik dan menghakimi atau menjudge orang, kamu orang tidak beriman kalau dengan caramu seperti itu. Itu tidak bisa juga. Ada orang yang hanya bisa makan kerupuk. Itu dikatakan, maaf, mental tempe. Ada orang yang hanya bisa minum susu. Kapan dia bisa makan makanan keras? Kalau bayi makanan lunak. Ada juga Bapak Ibu, saya bertemu di jemaat banyak yang sudah tua juga masih ibaratkan masih makanan lunak, masih pegang ini pegang itu, masih percaya ini percaya itu. Sinkretisme percaya ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, orang Kristen banyak mencobai saya dengan ilmu-ilmu gaib yang mereka ada, yang mereka percaya. Saya tidak khawatir dan tidak takut. Di mana saja Bapak Ibu, dalam pelayanan saya banyak orang yang menantang saya seperti itu. Saya katakan Tuhan akan menjaga saya. Tidak selai rambut pun di atas kepala saya ini jatuh, Tuhan tidak tahu. Rancangan apa yang jahat itu Tuhan tahu. Tapi kalau kita ragu-ragu sedikit pun atau takut, Papa mendapat tantangan, di mana orang mengancam keluarga kita akan ada yang mati, akan hancur. Marilah kita, dia minta ini kita kasih saja, Oh, tidak seperti itu. Bapak Ibu, saya katakan jangan ragu-ragu. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, Yesus katakan, ya. Gunung apa? Tidak ada manusia yang memindahkan gunung. Gunung persoalan, gunung pergumulan, gunung-gunung tantanganmu itu mempunyai iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Biji sesawi itu bulat Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak katakan biji nangka atau biji mangga atau biji durian. Itu enggak bulat. Percaya Yesus Kristus harus bulat. Percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi marilah, ya, dalam perjalanan kehidupan kita ini memang ada perbedaan-perbedaan itu di masyarakat. Tapi jangan kita menghakimi mereka, jangan. Biarlah kita berdiam diri, biarlah kita menjadi garam dan terang, sehingga garam itu mengasinkan orang-orang di sekitar kita dengan sikap yang berkhidmat kepada Tuhan, ya. Tidak ada berhala-berhala Bapak Ibu. Berhala-berhala itu mati. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang-orang yang banyak punya ilmu-ilmu gaib, suruh diciptakan nyamuk, bisa enggak? Bisa diciptakan nyamuk yang gampang, yang bisa dibunuh setiap hari, atau ciptakan lalat. Nyamuk itu ada napas, lalat itu ada napas. Napas itu Allah yang memiliki. Allah itu adalah kasih. Jadi kita jangan takut dengan hal-hal demikian. Bukan karena saya pendeta, saya mengajak jemaat semua, ya, jangan khawatir, jangan takut dengan ilmu-ilmu gaib. Ya, di Mesir waktu bagaimana ketika orang Israel, tongkat-tongkat orang-orang berkhidmat bisa menjadi ular. Ya. Musa mengadakan mujizat, mereka mengadakan mujizat. Oh, banyak. Lalu saudara takut.
Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, ilmu-ilmu orang itu banyak. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, tidak ada kuasa lain di bawah kolong langit ini yang dapat menaklukkan segala kuasanya Yesus Kristus. Percayalah dengan sungguh-sungguh sehingga Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kita, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Kalau tidak berakar dan bertumbuh, carang daripada pokok anggur ini akan dikerat dan dibakar. Itu orang-orang Kristen, bukan orang-orang di luar Kristen. Orang Kristen pun dikerat dan dibakar. Orang-orang Kristen pun kalau garamnya menjadi tawar, diinjak dan dibuang orang. Artinya apa? Renungkan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Ajar kami melakukan Gita Bakti 117 bait pertama dan ketiga. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, damai dan tentram, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih. Sujud kami ke hadirat Bapa yang kudus, terpujilah nama Tuhan. Kami telah berkaca dan bercermin dari firman-Mu ya Tuhan. Berhala-berhala dunia ini banyak juga bisa mengadakan mujizat-mujizat, tapi tidak bisa menciptakan kehidupan. Hanya Engkau yang berkuasa, dan Engkau mampu menaklukkan dan membinasakan berhala-berhala itu. Tapi banyak berhala modern saat ini yang kadang-kadang mengganggu iman dan kepercayaan kami, dan banyak anak-anak-Mu terperosok dan jatuh di dalamnya. Untuk itu ya Tuhan, biarlah suara hati nurani mereka yang percaya kepada-Mu sekalipun kecil, sinar kemuliaan-Mu tetap bersinar dan menyala dan mengangkat mereka kembali dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Engkau mengampuni kesalahan anak-anak-Mu yang telah terjerembab dan jatuh kepada penyembahan berhala. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami berbalik dan kami sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam Tuhan, bertumbuh dan berakar dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami tinggal pada pokok anggur itu, sehingga carang-carang, ranting-ranting daripada pokok ini berbuah lebat dan buahnya tetap, sehingga kami selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, situasi dan kondisi saat ini COVID-19 yang banyak membuat anak-anak-Mu terpapar, banyak yang sudah kembali ke hadirat-Mu. Bangsa dan negara kami khususnya sedang menangani, memutuskan mata rantai daripada COVID ini, namun sudah 72.000, mungkin lebih yang sudah terpapar karena COVID. Grafik ini ya Tuhan tidak pernah turun, malah naik. Sampai kapan dia akan terus naik selama kami tidak menjaga dengan baik, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Disiplin dengan sungguh-sungguh, sebab bila kami yang kena, keluarga kami, bisa seisi rumah tangga kami, bahkan tetangga-tetangga kami pun bisa kena.
Kami doakan bangsa dan negara kami yang sedang menangani COVID ini, khususnya anak-anakmu Capa di Bandung yang jumlahnya cukup banyak, 1.200. Terima kasih untuk mereka sudah cepat diketahui sehingga mereka tidak menyebarkan kepada yang lain. Tolong berikan kesembuhan ilahi yang datangnya daripadamu semua yang sedang terbaring karena COVID. Jemaatmu yang sakit, baik yang dirawat di rumah, bahkan yang dirawat di rumah sakit, tolonglah ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan melalui tim para medis yang menangani, memberi obat. Doa-doa yang dinaikkan ke hadirat-Mu, berikanlah kesembuhan sakit penyakit, sehingga berkuranglah angka kematian ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan Satgas gugus COVID-19 ini, sehingga kami semua satu langkah kami sama, seirama memutus rantai COVID ini agar grafiknya tidak naik, malah menurun, bahkan lenyaplah di muka bumi ini. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang berkhidmat di muka bumi ini. Biarlah mereka mendapat hikmat bagaikan Yusuf mendapat hikmat dan pengetahuan daripadamu, sehingga menemukan vaksinasi daripada COVID ini. Tolong Tuhan, berkatilah. Pagari bahtera rumah tangga kami dengan malaikat-malaikat-Mu, khususnya anak-anak dalam pendidikan sekalipun melalui virtual, kuliah melalui online. Kami mohon Tuhan memberkati agar anak-anak kami tetap tidak mengurangi kecerdasannya, tapi kemandirian di rumah belajar, menambah pengetahuan, sebab menabur banyak menuai banyak, menabur sedikit menuai sedikit. Bahkan berkat-berkat orang menabur banyak dari sejak kecil sampai ia tua pun ia sudah banyak tabungannya nanti. Terpujilah nama-Mu, berkati majelis bertugas, berkati organis, pianis, pemandu lagu, multimedia, bahkan kami semua yang memuji dan memuliakan di rumah tangga kami masing-masing. Mungkin kami yang berada di perantauan, Tuhan menjaga mereka semua seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur
Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa dalam sorga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu. Kami diberi lagi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian kecil yang kami miliki Tuhan, untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami, khususnya GBIB Menara Kasih. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga ini semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat, pengutusan pada malam hari ini kita diingatkan ketika Musa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai bercakap-cakap dengan Tuhan, keluarlah perintah Tuhan, 2 loh batu, 10 Commandment, 10 hukum Taurat. Ketika Musa turun, dia menyaksikan bahwa orang Israel sudah menyembah anak lembu emas. Ini berhala. Bisakah anak lembu emas itu menciptakan manusia? Jadi jangan percaya kepada berhala-berhala dan percaya kepada Tuhan, maka baiklah keadaanmu. Tuhan memberkati. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah ya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk. Masuk saat teduh kami tutup dalam doa. Tuhan memberkati ya.